Bab 108 semakin malu. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Keesokan harinya, Tama mengambil kunci villa dan surat-surat yang diberikan oleh Aldi. Dia pun bersama istrinya naik mobil menuju ke kantor pemasaran Evergrande Land. Tak lama, mobil pun berhenti di depan kantor pemasaran Evergrande Land. Pemasaran ini tampak penuh sesak oleh pengunjung. Sepertinya warga Jakarta begitu tertarik dengan properti mewah Evergrande Land. Meski tidak semua pengunjung mampu membelinya, setidaknya ini akan membuka mata mereka terkait properti kelas atas. Kantor Alena yang melihat lautan manusia di sana berkata, "Tama, banyak sekali orangnya. Lagian kita juga tidak sanggup membeli properti di sana. Mending tidak usah ke sana saja." Tama tersenyum lalu menjawab, "Lena, kita sudah di sini. Kenapa harus kembali? Aku hanya ingin melihat sisi lain dunia saja. Ayo temani aku masuk ke dalam." Alena pun mengalah. Ya sudah. Setelah masuk, terlihat banyak orang berkumpul mengelilingi meja besar dengan market indah di atasnya. Mereka semua antusias mendengar penjelasan dari pihak pengembang. Kawasan real estate yang dikembangkan oleh Evergrande Land sangatlah besar. Di lingkaran terluar, merupakan komplek apartemen yang tampak rapi, mewah dan indah, namun dengan luas ruangan yang tidak terlalu besar, yaitu antara 120 hingga 240 meter persegi. Meski begitu, harganya terbilang mahal untuk ukuran apartemen, yaitu 32 miliar untuk tipe yang paling mahal. Sedangkan pada bagian dalam dari kawasan itu, merupakan area yang paling nyaman dan terasa sempurna. Rumah-rumah di kawasan tengah ini tidak menempel satu dengan yang lain. Mereka terpisah. Rumah-rumah tersebut memiliki konsep seperti villa. Luasnya pun sangat istimewa, yaitu 300 sampai 1000 meter persegi. Rumahnya cukup besar dengan sisa tanah yang sangat luas. Rumah tersebut juga dirancang memiliki basement. Harganya pun sangat mahal, yaitu 260 juta per meter persegi. Dengan kata lain, villa yang diberikan Aldi kepada Tama senilai 260 miliar. Fantastis. Pihak pengembang juga menjelaskan, khusus pemilik villa di area tengah ini, kami akan memberikan privasi yang ekstra, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan. Villa-villa di sini akan terpisah dengan apartemen-apartemen yang ada di area luar. Kawasan luar sudah kami jamin aman, tapi di kawasan dalam, jauh lebih aman. Seandainya ada pencuri berhasil menembus area terluar, bisa dipastikan mereka tidak akan sanggup lolos dari keamanan di area dalam. Oleh karena itu, saya pastikan, kawasan villa di tengah ini sangatlah aman. Percayalah, tiba-tiba seorang wanita muda menginterupsi dengan nada tinggi. Kalau seperti ini, berarti kalian mengorbankan wilayah paling luar. Kalian menjadikan wilayah terluar sebagai tameng bagi yang di dalam. Orang-orang di sana pun mengangguk seperti menyetujui apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Tama mengenal suara itu, dan dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara. Tampak wanita muda dengan riasan yang agak tebal. Wanita itu, rupanya adalah Monica, sepupu Alena. Bagaimana dia ada di sini? Tanyanya dalam hati. Tama dan Alena seketika terkejut. Ternyata di sebelah Monica ada Glenn, ayahnya. Diana, ibunya, dan juga Arkan. Apa mereka akan membeli rumah di sini? Alena pun berbisik kepada suaminya. Ayo kita pergi saja. Ada mereka. Dengan tegas Tama menggelengkan kepalanya. Kenapa pergi? Apa karena mereka di sini terus kita tidak boleh di sini? Alena menjawab lirih. Aku khawatir mereka akan mengejarmu lagi. Tama tersenyum lalu mencoba menenangkan istrinya. Tenang saja, aku sudah bertahun-tahun menghadapi orang-orang seperti mereka. Aku bisa mengatasinya. Baiklah, Alena hanya bisa mengangguk dan pasrah. Saat ini, pihak developer yang tengah mengisi acara tampak tersenyum pada Monica yang baru saja memprotes. Ibu benar, bagi kami, para penghuni villa mendapatkan perhatian khusus dari kami. Kolam renang pribadi, tempat gym kelas atas, klinik kesehatan kelas atas, lapangan golf serta restoran dengan chef asli dari Italia. Semua fasilitas istimewa itu khusus untuk para penghuni villa. Monica lantas berkata dengan marah. Apa maksudmu? Apakah kami yang di luar area villa tidak kalian anggap sebagai manusia? Hei, kami juga menghabiskan uang untuk beli properti kalian. Kenapa kami tidak berhak menikmati fasilitas-fasilitas itu?
Pihak pengembang pun menjelaskan, mohon maaf sebelumnya, untuk di luar wilayah villa. Kami telah menyediakan clubhouse. Bagi Anda yang membeli rumah di luar komplek villa, Anda berhak menggunakan clubhouse yang tidak kalah kerennya itu. Warga tak puas. Monica pun terus bertanya, lalu, apakah kami tidak boleh menggunakan klinik kelas atas yang kalian sebut tadi? Tidak bolehkan kami bermain golf di sana? Maaf ibu, tidak boleh. Fasilitas itu khusus kami sediakan untuk penghuni villa. Kami mohon maaf. Tutur perwakilan dari pihak pengembang tersebut. Kali ini Arkan menimpali dengan kesal. Apa-apaan ini? Kami berencana beli rumah mewah kalian yang luasnya 240 meter persegi. 32 miliar IHO. Uang sebanyak itu. Dan kalian melarang kami menggunakan fasilitas pendukung di dalam. Kacau. Aku gagal paham dengan ini semua. Aku batal membelinya. Pihak pengembang itu pun tersenyum dan menjelaskan kembali dengan tenang. Mohon maaf Bapak. Jadi begini. Saat kami mengembangkan proyek ini, area lingkaran luar merupakan bagian yang tak terpisahkan. Itu adalah syarat dari pemerintah. Mereka tidak mengizinkan kami mengembangkan villa saja. Anda tahu sendiri satu villa itu memakan tanah yang cukup luas. Oleh karena itu, kami harus membangun komplek apartemen di bagian luar area villa. Kedua proyek ini akhirnya kami bangun sebagai satu kesatuan. Demi menghormati proyek utama kami, yaitu villa beserta para pembelinya. Mohon maaf Bapak, apabila Bapak keberatan dengan keputusan ini, maka Bapak bisa beralih untuk membeli villa kami. Atau jika Bapak tidak jadi membeli apartemen kami juga tidak apa-apa. Kebetulan peminat apartemen ini juga sangat tinggi. Sebagai informasi, baru saja proyek ini kami launching. 80 unit sudah laku terjual. Ekspresi wajah Arkan tampak lebih buruk lagi. Dia berpikir dengan mengancam untuk tidak membeli. Maka pihak developer akan berubah pikiran. Tapi rupanya mereka seperti tidak butuh Arkan sama sekali. Saat ini Arkan merasa kalah. Rupanya pihak pengembang menyasar orang-orang yang jatuh cinta pada properti mereka. Bukan sekedar punya uang. Kalau sudah jatuh cinta, maka kondisi apapun akan mereka terima. Lagi pula komplek apartemen itu sudah sangat mewah. Meski tanpa fasilitas-fasilitas khusus milik villa-villa di belakangnya. Arkan yang merasa sangat kesal pun tampak emosial sambil melangkah pergi. Ayo kita pergi. Jangan beli dari pengembang ini. Tidak ada gunanya. Kita cari pengembang lain yang lebih menghormati pembelinya. Tiba-tiba terdengar sanggahan dari wanita di sebelah Arkan. Ibunya bersuara sedikit keras. Kenapa pergi? Aku ingin apartemen ini. Aku tidak melihat apartemen sebagus ini di tempat lain. Merasa malu, Arkan berusaha membujuk dengan lirih. Ma, apartemen itu hanya untuk benteng pelindung bagi para pemilik villa. Lagi pula, pemilik apartemen diperlakukan berbeda dengan pemilik villa. Apa untungnya? Arkan, Diana meninggikan suaranya. Meski di lingkaran luar tidak semewah di lingkaran dalam. Tapi itu masih bisa dikatakan yang terbaik di Jakarta. Villa kita sekarang ini sudah terlalu tua. Mama sudah sangat bosan. Tiba-tiba Glenn mengangguk setuju. Villa kita itu milik nenekmu. Arkan, itu sudah sangat tua. Lingkungannya juga terpencil. Fasilitas pendukung pun tidak ada. Kalau kita sekedar ingin beli sebungkus rokok di malam hari, kita harus pergi jauh di tengah kegelapan. Sementara apartemen yang ini, bagi kami sudah sangat bagus. Papa setuju dengan Mama. Beli saja apartemen ini, ujar Glenn dengan tenang setelah berhenti sejenak. Arkan mengambil nafas dalam-dalam dan langsung menghembuskannya. Betapa malunya dia, setelah dipermalukan pihak developer yang tampak tak butuh dirinya. Kemudian marah-marah dan mengancam pergi. Kini orang tuanya sendiri yang memintanya untuk membeli unit itu. Dia merasa mata semua orang di sana tengah menikmati lelucon ini. Saat tengah tenggelam dalam kegalauan, tiba-tiba dia melihat dua yang akrab baginya. Spontan kegalauannya teralihkan. Hei, Tama, Alena, kenapa kalian di sini? Sosok Alena terkejut saat Arkan tiba-tiba melihat dan menegurnya. Keluarga Arkan pun seketika menoleh ke arahnya juga. Menyadari itu semua, Alena pun mencoba bersikap santai dengan tertawa kecil. Ah, aku dan Tama hanya lihat-lihat saja. Arkan yang tengah malu pun mencoba untuk membahagiakan diri dengan membuat malu orang lain. Lihat-lihat, memangnya kamu sanggup beli? Memangnya suamimu yang seperti sampah itu punya uang? Ini mahal Iho. Hanya orang yang benar-benar kaya yang bisa beli.
kata Arkan dengan nada penuh ejekan. Bersambung.